today or die. Yeah. And what do you think made it happen? It was meant to happen. Nancy always said she'd die before she was 21. Sex Pistols mungkin hanya akan menjadi band punk biasa dan tidak terlalu terkenal jika Sid Vicious tidak menjadi salah satu anggotanya. Begitulah kalimat yang sering keluar dari kritikus musik kala itu. Sid Vicious lahir dengan nama John Simon Ritchie di Lewisham, London pada tanggal 10 Mei 1957. Dia lahir dari pasangan John dan Anne Ritchie. Keluarganya terbilang tidak terlalu harmonis. Hal ini diawali orang tua Sid Vicious yang bercerai pada tahun 1965. Kemudian ibunya menikah lagi dengan Christoph Beverly dan pindah ke Kent. Hal itulah yang mengubah nama belakang Sid berubah dari Ritchie menjadi Beverly. Sid pertama kali bertemu dengan John Lydon pada tahun 1973, yang mana mereka berdua sama-sama siswa di Hackney Technical College. Menurut pandangan John Lydon, Sid merupakan orang yang punya selera berpakaian buruk kala itu. Namun, yang membuat mereka klop adalah mereka berdua punya selera musik yang sama, yaitu sama-sama menyukai lagu David Bowie. Pada usia 17 tahun, Sid mulai nongkrong di seputaran London dan dia memiliki kelompok pertemanan yang bernama Four John, yang artinya orang-orang di dalamnya memiliki nama depan John. Sid yang memiliki nama asli John Beverly, lalu John Lydon, John Wadley, serta John Gray. Jika kita membahas nama populer Sid Vicious yang terdengar cukup nyentrik, ternyata nama itu berasal dari hal yang sama sekali tidak keren. Awal nama populer Sid Vicious yang ia pakai berasal dari nama hamster peliharaan Lydon, yang sama-sama bernama Sid. Suatu hari, Sid pernah digigit oleh hamster itu, lalu berteriak, "Sid Vicious." Dari situlah awal mula nama Sid Vicious melekat. Sid memulai karir bermusiknya sebagai personil band The Flower of Romance. Di band itu, ia bergabung bersama Cat Levine, ex-personil The Clash, Palmolive, dan Vip Albertine. Sid juga pernah tampil bermain drum untuk Siouxsie pada pertunjukan pertama mereka di festival punk di London. Menurut beberapa terbitan seperti biografi punk karangan John Savage, England Dreaming, serta film-film The Field and the Fury, Sid diminta bergabung dengan Sex Pistols setelah ditinggal Glenn Matlock pada Februari 1977. Pemilik toko seks yang sekaligus manajer Sex Pistols, Malcolm McLaren, mengklaim jika Johnny Rotten adalah cerminan suara punk, maka Sid Vicious merupakan tubuhnya punk. McLaren juga mengatakan jika dia bertemu Sid sebelumnya, pasti orang itu yang akan ia jadikan personil bandnya, bukannya Rotten. Hal ini bukan tanpa alasan. Dia berkata hal ini dikarenakan Sid menggambarkan sebagai orang yang memiliki tampilan ikonik akan punk. Sid tampil pertama kali dengan Sex Pistols pada tahun 1977. Kemampuan bermusik Sid dianggap tidak bagus, namun dia menutupinya dengan tampilan dan karismanya. Sid sering melakukan hal yang nyeleneh pada saat tampil, seperti membuat dirinya babak belur setelah sebelumnya memancing keributan dengan penonton. Lalu pada suatu tur musik ke Amerika pada Januari 1978, dia menggoreskan kata "Gimme a Fix" di dadanya. Kemudian di konser Dallas, Texas, dia meludahi penonton dan mengejek-ngejek penonton. Pada Maret 1977, Sid bertemu Nancy Spungen dan mulai berkencan. Tak lama setelah itu, Sid mulai menunjukkan keretakan dengan bandnya di sepanjang tur di Amerika. Setahun setelah merilis album perdana dan konser di Amerika, Sex Pistols diguncang isu perpecahan. Perpecahan tersebut dimulai dari pertengkaran antara anggota band, juga Nancy Spungen. Hal ini dikarenakan para personil Sex Pistols tidak suka dengan kedekatan Sid dengan Nancy yang semakin mengkhawatirkan. Hal itu juga beralasan karena ketergantungan Sid Vicious akan heroin juga membuat resah manajemen Sex Pistols.
karena dia berkali-kali berbuat onar ketika tampil bersama Sex Pistols. Setelah album The Great Rock and Roll Swindle pada 1978, di mana Sid Vicious menyanyikan ulang lagu My Way milik Frank Sinatra, dia memutuskan hengkang dari Sex Pistols. Setelah keluar atau bubarnya Sex Pistols, Sid melanjutkan karirnya dengan bersolo karir dengan Nancy yang bertindak sebagai manajernya. Namun ternyata hal itu tidak berjalan baik karena ketergantungan Sid Vicious akan narkoba yang hanya memperburuk perkembangan karir bermusiknya. Pada 12 Oktober 1978, Nancy Spungen tiba-tiba ditemukan tewas. Dia ditemukan bermandikan darah di kamar mandi di kamarnya di Chelsea Hotel. Kematiannya diakibatkan suatu tusukan yang membuatnya meninggal dan kehabisan darah. Hal itu diduga Nancy ditusuk pisau oleh Sid, yang ironisnya pisau tersebut merupakan hadiah pemberian dari Nancy untuk Sid. Tidak jauh dari Nancy, Sid ditemukan tidak sadarkan diri di lorong hotel akibat pengaruh narkoba. Kemudian, dia ditahan dengan tuduhan pembunuhan. Menurut pengakuan Sid, malam itu mereka sempat bertengkar, tapi dia bersikeras tidak pernah menusuk Nancy. Dia tidak terlalu ingat, tapi kira-kira dalam pertengkaran itu, Nancy kemudian jatuh lalu tertusuk pisau. Setelah kejadian itu, Sid beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya, namun gagal. Hal ini banyak yang berpendapat bahwa dia sangat sedih dan depresi atas kehilangan Nancy. Pada Februari 1979, perayaan kecil diadakan untuk menyambut Sid yang keluar dari penjara. Perayaan itu diadakan di apartemen Michelle Robinson, pacar baru Sid di New York. Sid dianggap sudah bersih dari narkoba setelah menjalani program rehabilitasi selama berada di penjara Rikers Island. Tapi dalam acara itu, Anne, ibu Sid yang juga mantan pecandu narkoba, diam-diam punya stok heroin yang diberikan oleh kekasihnya, Peter Kodik. Sid sempat overdosis malam itu, tapi orang-orang yang ada di acara itu berusaha menolong, dan untungnya Sid masih bisa diselamatkan. Pada pagi harinya, sersan polisi Richard Hosman mengatakan Sid menginginkan heroin lagi, tapi Michelle menolak memberikannya. Dalam wawancara dengan jurnalis Alan Parker sebelum meninggal, ibu Sid mengaku ia memberikan dosis heroin yang fatal ke Sid pada subuh itu. Ibu Sid tidak menjelaskan alasannya, tapi Alan menduga itu adalah upayanya untuk mencegah Sid kembali masuk penjara. Namun naas, akibat dari dosis heroin yang fatal yang diberikan kepada Sid, dia ditemukan meninggal di pagi harinya. Beberapa hari kemudian setelah Sid dikremasi, Anne menemukan pesan bunuh diri di saku jaketnya Sid yang berbunyi, "Kami memiliki fakta kematian dan aku harus menepatinya. Tolong kuburkan aku di samping kekasihku. Kuburkan aku dengan mengenakan jaket kulit, jeans, dan sepatu bot. Selamat tinggal." Sid tentu tidak bisa dimakamkan bersama dengan Nancy, karena Sid bukan orang Yahudi seperti Nancy. Meski begitu, menurut buku Please Kill Me dan Sensor Oral History of Punk, karangan Legs McNeil dan Gillian McCain, ibu Sid dan Jer Only dari Misfits, mereka menebarkan abu Sid di makam Nancy. Kisah Sid Vicious beberapa kali diceritakan ulang dalam film layar lebar. Salah satu yang populer berjudul Sid and Nancy yang dirilis pada tahun 1986. Nasib Sid Vicious memang tidak berakhir manis, tapi jalan hidupnya bersama Sex Pistols maupun Nancy menjadi cerita dan ikon tersendiri dalam dunia musik yang tentunya tidak terlupakan.